Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Gavira Estianti dari kelompok 112E. Perkenalkan, saya Anastasia dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari kelas 12E. Perkenalkan, saya Novia Putri Rahayu dari kelompok 112E. Perkenalkan, saya Sesya Safia dari kelompok 112E. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi yang telah kami persiapkan. Mohon perhatian dan kerjasamanya. Saya akan membahas tentang unsur dari golongan gas mulia, yaitu He atau helium. Kelimpahan helium. Helium adalah gas mulia kedua terbanyak di alam semesta setelah hidrogen, tetapi di bumi sangat langka. Helium terbentuk terutama dari peluruhan radioaktif unsur-unsur berat dalam kerak bumi dan ditemukan dalam gas alam. Jumlahnya di atmosfer sangat kecil karena helium sangat ringan sehingga mudah hilang ke luar angkasa. Lalu selanjutnya ada sifat dari helium. Yang pertama, helium adalah gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang kedua, bersifat sangat inert atau tidak reaktif secara kimia, sehingga tidak mudah membentuk senyawa dengan unsur lain. Yang ketiga, memiliki titik didih yang sangat rendah, yaitu sekitar -2, 69 derajat Celcius, sehingga helium dapat menjadi cair pada suhu yang sangat rendah. Selanjutnya, ada densitas helium sangat rendah, lebih ringan dari udara, sehingga sering digunakan sebagai gas pengangkat. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kegunaan helium. Yang pertama, digunakan sebagai gas pengisi balon udara dan pesawat udara ringan karena sifatnya yang ringan dan tidak mudah terbakar. Lalu selanjutnya sebagai gas pelindung dalam pengelasan atau welding untuk melindungi logam dari oksidasi. Dan yang ketiga, di dalam bidang medis, helium digunakan untuk pernafasan pada kondisi tertentu, serta digunakan sebagai pendingin dalam mesin MRI dan alat ilmiah seperti spektrometer. Lalu, digunakan dalam kriogenika untuk mendinginkan alat-alat pada suhu yang sangat rendah. Helium juga digunakan dalam industri elektronik dan sebagai gas deteksi kebocoran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembuatan helium. Helium diperoleh terutama dari sumber alam berupa gas alam yang mengandung helium. Cara pembuatannya meliputi yang pertama, ekstraksi gas helium dari gas alam melalui proses pengembunan dan distilasi fraksional. Yang kedua, pemisahan helium dari udara cair juga memungkinkan, tetapi kurang efisien karena konsentrasi helium di udara sangat rendah. Di klorin, tahap yang pertama ada tentang kelimpahan klorin. Kelimpahan klorin itu terdapat di kerak bumi sekitar 0,017% massa kerak bumi. Nah, kelimpahan di air laut sangat melimpah dalam bentuk ion klorida atau Cl- kira-kira 19.000 mg per L, menjadikan salah satu ion terbanyak di lautan. Di alam, klorin tidak pernah ditemukan sebagai unsur bebas karena sangat reaktif. Biasanya terdapat dalam bentuk NaCl atau garam dapur, KCl, dan berbagai mineral garam lainnya. Nah, yang kedua ada sifat-sifat klorin. Yang pertama ada sifat fisiknya. Sifat fisiknya berupa gas pada suhu ruang. Warnanya kuning kehijauan, baunya menyengat, dan berbahaya jika dihirup. Titik lelehnya -100 derajat Celcius dan titik didihnya -34,6 derajat Celcius. Yang kedua ada sifat kimia. Sifat kimia ini termasuk golongan halogen atau sangat reaktif, bersifat oksidator kuat,
mudah bereaksi dengan banyak unsur, termaksud logam, non-logam, hidrogen, dan senyawa organik. Dalam larutan membentuk asam hipoklorit atau HOCl dan asam klorida HCl dapat memutihkan warna karena kemampuannya mengoksidasi pigmen. Nah, di kegunaan klorin ini ada empat materi. Yang pertama ada di pengolahan air, yaitu membunuh bakteri dan mikroorganisme, digunakan untuk klorinasi air minum dan kolam renang. Yang kedua ada industri kimia. Di industri kimia ini pembuatan PVC atau polyvinyl klorida, plastik yang sangat banyak dipakai, produksi pelarut organik seperti kloroform dan karbon tetraklorida. Bahan baku pembuatannya asam klorida atau HCl. Yang ketiga ada pemutih. Pembuatan zat pemutih seperti natrium hipoklorit atau NaOCl dan kalsium hipoklorit Ca atau OCl2 digunakan dalam industri kertas, tekstil, dan deterjen. Yang keempat ada pestisida dan obat. Bahan pembuatan beberapa intisida dan disinfektan. Senyawa klorin tertentu digunakan untuk antiseptik. Yang keempat ada pembuatan atau produksi klorin. Cara paling umum memproduksi klorin adalah melalui proses elektrolisis larutan garam atau NaCl. Yang ada dua materi juga di sini. Yang ada proses elektrolisis larutan garam atau brine electrolysis. Reaksi utamanya katoda 2H2O ditambah 2 elektron min menjadi H2 plus 2OH min. Anodanya 2Cl min menjadi Cl2 gram plus 2 elektron min. Hasilnya gas klorin atau Cl2, gas hidrogen H2, dan natrium hidroksida NaOH. Di metode industri pertama ada proses diafragma, yang kedua ada proses membran paling modern, yang ketiga proses sel raksa dulu populer, kini jarang karena dampak lingkungan. Nah, yang B ada dari reaksi kimia. Di reaksi kimia ini antara mangan dioksida atau MnO2 dan HCl pekat menghasilkan gas Cl2. Baik, kita lanjut ke unsur Na atau natrium. Nah, ini tuh unsurnya tuh termasuk ke unsur alkali. Yaitu yang pertama adalah kelimpahan natrium atau Na. Natrium adalah unsur paling melimpah ke-6 di kerak bumi, sering ditemukan berupa senyawa, bukan Na murni, karena si Na ini tuh sangat reaktif, guys. Lalu sumber utamanya tuh garam dapur atau NaCl di laut, batuan halit atau garam batu, dan senyawa natrium lainnya dalam tanah dan mineral. Lalu yang kedua adalah sifat-sifat natrium. Nah, sifat-sifat natrium ini terbagi menjadi dua, guys, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Aku akan membahasakan dulu dari sifat fisik dan juga akan menjelaskannya kepada kalian. Kalau dari sifat fisik adalah berupa logam lunak, bisa dipotong pakai pisau, guys. Jadi benar-benar lunak banget. Lalu warna perak ini mengkilap. Warna peraknya itu mengkilap, tetapi cepat kusam bila terkena udara. Lalu titik leleh rendah sekitar 98 derajat Celcius. Lalu ringan karena massa jenisnya itu rendah. Lalu kalau dari sifat kimianya itu sangat reaktif, terutama dengan air, akan menghasilkan NaOH ditambah gas H2. Ini tuh bentuk reaksi dari eksplosif. Lalu yang poin kedua adalah bereaksi dengan oksigen yang akan membentuk natrium oksida atau Na2O. Lalu termasuk logam alkali. Ini tuh golongannya tuh 1A, guys. Lalu harus disimpan dalam minyak supaya tidak bereaksi dengan udara atau air. Karena seperti kita tahu tadi, kalau terkena udara tuh peraknya tuh akan menjadi kusam. Seperti itu. Lalu kita next ke pembahasan poin ketiga, yaitu kegunaan natrium nih. Apa saja sih kegunaan natrium tuh? Kegunaan natrium adalah natrium murni jarang dipakai langsung, guys, karena bersifatnya reaktif seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi senyawanya itu sangat penting banget. Kegunaan natrium murni itu antara lain sebagai pendingin reaktor nuklir karena menghantarkan panas dengan baik. Lalu reduktor dalam proses kimia atau mengambil oksigen dari senyawa lain. Kegunaan senyawa natrium, NaCl atau garam dapur menghasilkan kebutuhan pangan, pengawet, dan industri. Lalu NaOH atau natrium hidroksida itu menjadikan sabun, deterjen, kertas, dan tekstil. Lalu
Na2CO3 atau natrium karbonat itu menghasilkan kaca, sabun, dan industri kimia lainnya. Lalu selanjutnya adalah NaHCO3 atau natrium bikarbonat atau baking soda. Kalian pasti pernah dengar banget kan baking soda. Itu tuh menghasilkan apa? Yaitu kue, pemadam api, sama obat mah nih. Obat mah tuh jarang banget gak sih kalian dengar? Masa baking soda bisa jadi obat mah? Lalu lampu jalan natrium menjadikan cahaya kuning terang. Lalu natrium dalam farmasi itu bisa sebagai berbagai obat dan mengandung ion Na+. Lalu poin keempat adalah pembuatan natrium. Natrium dibuat terutama dengan elektrolisis, leburan NaCl atau downscale. Ini cara paling umum prosesnya. Itu adalah NaCl dicairkan atau dilebur pada suhu tinggi dan dicampur CaCl2 supaya titik lelehnya turun. Lalu dialiri arus listrik terjadi perpisahan. Katodenya itu Na+ berubah menjadi Na atau logam, dan anodenya Cl- berubah menjadi Cl2 atau gas. Menghasilkan natrium murni, gas klorin atau Cl2 sebagai produk samping. Dan poin B adalah reduksi senyawa natrium tuh jarang digunakan guys, walaupun emang sangat penting banget. Saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur golongan utama. Yang pertama ada kelimpahan hidrogen. Hidrogen adalah unsur paling ringan dan paling banyak di alam semesta. Di bumi ini, hidrogen jarang ditemukan sebagai hal murni karena sangat reaktif. Biasanya terdapat dalam air H2O, senyawa organik, dan gas alam. Selanjutnya ada sifat-sifat hidrogen. Yang pertama ada sifat fisik. Gas bening, tidak berbau, dan tidak berasa. Paling ringan, mudah menyebar, titik leleh dan titik didihnya sangat rendah. Yang kedua ada sifat kimia. Mudah terbakar atau membentuk air, H2 plus O2 menjadi H2O. Bisa bereaksi dengan logam atau membentuk hidrida. Membentuk ikatan dengan banyak unsur, contohnya CH4 atau HCl. Termasuk non-logam, tapi sering dibahas di golongan 1A karena mempunyai 1 elektron. Selanjutnya ada kegunaan hidrogen. Yang pertama, dapat menjadikan bahan bakar ramah lingkungan, bahan baku pupuk atau NH3, dapat mengubah minyak cair menjadi padat, hidrogenasi, pendingin mesin industri, bahan bakar roket. Selanjutnya ada pembuatan hidrogen. Yang pertama, elektrolisis air. Air dialiri listrik menjadi terpisah. H2 menjadi gas hidrogen, O2 gas oksigen. Ini adalah cara paling umum untuk mendapatkan hidrogen murni. Yang kedua ada reaksi logam aktif plus asam. Contohnya, Zn plus HCl menjadi H2 plus garam. Logam seperti seng bereaksi dengan asam dapat menghasilkan gas hidrogen. Cara ini sering dipakai di laboratorium. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang unsur Ca atau juga bisa disebut sebagai kalsium atau juga alkali tanah. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang kelimpahan si kalsium ini. Dia tuh kalsium merupakan unsur alkali tanah yang melimpah kelima di kerak bumi. Jadi dia tuh banyak ditemukan dalam bentuk senyawa, bukan unsur bebas. Misalnya ada kalsit, ada gamping atau batu kapur, ada dolomit, dan juga ada gipsum. Nah, dia tuh kalau misalnya dalam tubuh makhluk hidup, kalsium ini adalah merupakan mineral yang paling banyak, terutama pada tulang dan gigi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat si kalsium ini. Jadi yang pertama itu ada sifat fisik. Sifat fisik ini, si kalsium ini merupakan logam berwarna putih keperakan. Dia juga bertekstur agak lunak yang bisa dapat digergaji. Dia juga mempunyai massa jenis sebesar 1,55 gram per cm kubik. Dia mempunyai titik leleh di angka 842 derajat Celcius dan titik didihnya dia di angka 1484 derajat Celcius. Dia juga memiliki sifat kimianya. Yang pertama adalah dia bersifat reaktif, tetapi tidak seaktif logam alkali lainnya.
Dan dia juga dapat bereaksi dengan air yang membentuk kalsium hidroksida plus gas H2. Dia juga bereaksi dengan oksigen yang menjadi kalsium oksida. Dan dia juga bereaksi dengan halogen, misalnya menjadi CaX2. Contohnya CaCl2. Nah, dia juga termasuk logam yang mudah membentuk ion Ca2+. Nah, jadi di sini juga saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari si unsur kalsium ini. Jadi di CaCO3 dia juga bahan utama semen, kapur, pondasi bangunan. Yang kedua di senyawa CaO atau kapur tohor, dia pemurnian baja dan juga sebagai bahan bangunan. Lalu di senyawa CaOH2 dia itu juga pengolahan air atau campuran mortar. Lalu ada di senyawa CaCl2, dia itu menjadi pengering atau dia juga bisa menghilangkan kelembapan. Nah, habis itu gimana sih kita caranya pembuatan si kalsium ini? Yang pertama itu ada cara utamanya, yaitu melalui elektrolisis lelehan CaCl2. Jadi si CaCl2 ini dilelehkan pada suhu tinggi. Lalu dilakukan elektrolisis yang dimana katodanya itu Ca2 plus ditambah 2 emin menjadi Ca menjadi logam. Dan anodanya itu ada 2 Cl min menjadi Cl2 itu menjadi gas. Lalu yang kedua kita juga bisa dengan cara mereduksi si CaO dengan aluminium. Itu metode namanya aluminotermis. Nah, jadi caranya si CaO-nya tuh ditambah si aluminium menjadi Ca plus Al2O3. Nah, jadi proses ini tuh dilakukan dalam suhu sangat tinggi. Kalsiumnya juga dihasilkan, kemudian didistilasi. Lalu yang ketiga itu adalah metode historis, yaitu mereduksikan si Cal2. Jadi sebelumnya itu kan pernah digunakan sebagai metode historis reduksi CaI2. Bukannya kan tadi kan Cl2, ternyata reduksi CaI2. Jadi sebelumnya itu yang pernah digunakan CaI2 ditambah Ca menjadi Ca plus CaI2. Itu direduksi ya guys. Nah, tapi cara si historis itu jarang dipakai. Jadi yang paling sering dipakai itu tuh cara yang pertama, yang cara utamanya yang menggunakan elektrolisis si lelehan CaCl2. Demikian presentasi dari kelompok 1-12E. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.